Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sariza Farhan Widodo dari kelas 1D3 Teknik Elektronika B, NRP 2121535. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan praktikum elektromagnet yang berjudul pengukuran kapasitor plat sejajar. Tujuan praktikum kita kali ini adalah untuk memeriksa hubungan antara nilai kapasitansi dari kapasitor plat sejajar dengan variasi isi ruangan di antara kedua plat tersebut. Dengan mengosongkan ruangan di antara kedua plat sebagai acuan, dapat ditentukan nilai permitivitas relatif dari bahan dielektrik mengisi ruangan di antara kedua plat. Kapasitor plat sejajar memiliki dua buah plat konduktor dengan luas A yang dipisahkan sejauh D. Apabila ruangan di antara kedua plat tersebut adalah bahan dielektrik dengan permitivitas relatif, maka nilai kapasitor resistor tersebut dapat ditentukan dengan rumus di bawah ini. Apabila luas permukaan plat konduktor yang berhadapan semakin besar, maka nilai kapasitansinya juga bertambah besar pula. Apabila jarak antar plat konduktor bertambah besar, maka nilai kapasitansinya akan mengecil. Dapat dikatakan di sini bahwa luas permukaan berbanding lurus dengan nilai kapasitansinya, sedangkan jarak antar plat konduktor berbanding terbalik dengan nilai kapasitansinya. Udara memiliki permitivitas relatif sebesar 1,0006. Adapun permitivitas relatif dari beberapa bahan dielektrik yang lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, kita masuk ke dalam praktikum. Pada bagian 1, bukalah aplikasi simulator PHET bagian tab dielektrik. Kedua, aturlah jarak antar plat sejauh 5 mm dan pilihlah material menjadi custom dan aturlah nilainya menjadi 1. Kemudian, atur nilai luasan plat konduktor dengan range kenaikan 100 mm pangkat 2, mulai dari 100 mm pangkat 2 hingga 400 mm pangkat 2. Kemudian, catatlah nilai kapasitansinya pada tabel hasil percobaan. Dengan jarak antar plat yang sama, pilihlah material teflon, kemudian atur nilai luasan plat dengan range kenaikan 100 mm pangkat 2, mulai dari 100 mm pangkat 2 hingga 400 mm pangkat 2. Kemudian, catat juga nilai kapasitansinya pada tabel hasil laporan. Lakukan langkah ketiga untuk pilihan material paper dan juga glass. Pada kali ini, saya sudah masuk ke dalam simulator kapasitor lab. Pada bagian 1, kita diminta untuk membuka simulator PHET pada bagian tab dielektrik. Selanjutnya, kita akan menyalakan kapasitansinya untuk melihat nilai kapasitansinya. Selanjutnya, aturlah jarak plat sejauh 5 mm. Kemudian, pilihlah material menjadi custom. Lalu, atur nilainya menjadi 1. Kemudian, atur nilai luasan plat konduktor dengan range kenaikan 100 mm, mulai dari 100 mm hingga 400 mm. Kemudian, ulangi langkah di atas dengan mengubah jenis material menjadi teflon. Ubah plat area dari range 100 hingga 400. Lalu hitunglah hasilnya pada tabel hasil. Langkah selanjutnya adalah melakukan langkah yang di atas dengan menggunakan material paper dan juga glass dari range 100 hingga range 400. Begitu juga dengan glass dari range 100 hingga range 400. Berikut adalah tabel dari hasil praktikum bagian 1. Dapat dilihat di sini bahwa semakin luas permukaan plat yang berhadapan, maka nilai kapasitansinya akan semakin besar. Selanjutnya kita masuk ke praktikum bagian kedua. Bukalah aplikasi simulator PHET bagian tab dielektrik. Atur nilai luasan plat konduktor sebesar 400 mm dan pilihlah material pada pilihan custom.
lalu atur nilainya pada nilai 1. Kemudian, atur nilai jarak antar plat konduktor dengan nilai kenaikan sebesar 1 mm dari 5 mm hingga 10 mm. Catat nilai kapasitansinya pada tabel hasil percobaan. Pada praktikum bagian kedua, kita diminta untuk membuka simulator PHET kapasitor lab pada bagian tab dieelektrik. Kemudian, atur nilai luasan plat konduktor sebesar 400 mm². Dan pada pilihan material, kita diminta untuk memilih pada pilihan custom dengan besar nilainya diubah menjadi 1. Kemudian, atur nilai jarak antar plat konduktor dengan nilai kenaikan sebesar 1 mm dari 5 mm hingga 10 mm yang terdiri dari 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 yang terakhir. Kemudian, catat nilai kapasitansi pada tabel hasil percobaan. Berikut adalah hasil percobaan dari bagian kedua. Dapat dilihat bahwa semakin besar jarak antar plat, maka nilai kapasitansinya akan semakin kecil. Selanjutnya kita masuk praktikum ke bagian 3. Pada praktikum ini, berdasarkan data percobaan yang diperoleh bagian 1, hitunglah nilai permitivitas relatif dari masing-masing kapasitor pada saat jarak antar plat konduktor 5 mm dan nilai luasannya berhadapan bernilai 400 mm². Nilai permitivitas masing-masing material yang digunakan pada material dieelektrik masing-masing kapasitor dapat dihitung dengan rumus di bawah ini, yaitu C material per C udara. Berikut adalah hasil dari percobaan bagian 3, di mana permitivitas relatif kaca adalah yang paling besar, sedangkan permitivitas relatif udara adalah yang paling kecil. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum kali ini adalah ada beberapa faktor yang dapat mengubah nilai kapasitansi, yaitu luas permukaan plat konduktor dan jarak antar kedua plat konduktor tersebut. Apabila luas permukaan plat konduktor semakin luas, maka nilai kapasitansi suatu material yang diperoleh akan semakin besar juga. Sebaliknya, apabila luasnya semakin kecil, maka nilai kapasitansinya akan juga semakin kecil. Dapat dikatakan bahwa luas permukaan dan nilai kapasitansinya itu berbanding lurus. Apabila jarak yang dibuat antar kedua plat konduktor semakin besar, maka nilai kapasitansinya akan semakin kecil. Dapat dikatakan bahwa jarak dan nilai kapasitansi itu berbanding terbalik. Sekian praktikum yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.